Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Pak Indro, Pak Pocong, Pak Idwan, Pak Fari, Pak Roy, Pak Heru, Bu Nadira, Pak Ismail Zaini, Pak Bambang Sabto, dan Pak Samsul ya. Nanti sambil menunggu yang lain kita mulai aja ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Asep Karsidi. Beliau ini mempunyai satu kegiatan menghilirisasi industri jasa modifikasi cuaca. Jadi di induknya itu di BPT-nya, di BRIN-nya itu agak-agak terpinggirkan, tapi Pak Asep justru membuat kesempatan ini untuk lebih hilirisasi ya secara bisnis, secara bisnis. Pak Asep Karsidi, beliaunya sebenarnya dulunya deputi di Menko dan kemudian kepala Badan Informasi Geospasial ya. Sekarang rupanya punya aktivitas banyak lah berupa, saya nggak bisa sebut satu persatu, nanti panjang tuh. Tapi aktif sekali, kita ikuti dari jauh nih Pak. Dompetnya tebel. Mas, kalau saya lihat dari sumringahnya sih ya kelihatannya gitu. Silakan Pak Asep. Baik, saya kan cuma melanjutkan instruksi dari Pak Indro, Pak. Ini kalau mau screen ini gimana Pak? Host disable passive to screen share. Share screen tuh Pak. Hah? Di bawahnya tuh ada hijau share screen, bawahnya ada ya? Enggak, ya sekarang udah. Enggak, tadi kan belum dapat izin. Gaptek juga Pak Asep nih. Tadi belum dapat izin dari Pak Wendy, Pak. Oh. Nah, jadi baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Wendy, Pak Indro. Mungkin ini kesempatan kita sekalian silaturahmi ya. Kangen-kangenan nih kita. Dulu kan semuanya sejarahnya di BPPT kita. Bisa di full screen Pak, punten. Kenapa Pak? Full screen, full screen. Ini rasanya udah bulan. Nah ini. Nah, gitu. Nah, jadi kita ini sebagai ajang silaturahmi saja, karena kemarin juga lagi seru juga nih isu tentang teknologi modifikasi cuaca ini. Jadi saya melihatnya bahwa kalau sekarang hujan buatan itu, mungkin saya langsung aja ya, nanti isinya tuh latar belakang, state of art, dan sebagainya. Jadi saya langsung ke latar belakang aja. Jadi kalau sekarang kita udah sama-sama tahulah ya, mengenal bahwa teknologi modifikasi itu yang dulu dikenal istilah hujan buatan itu, masyarakat Indonesia udah begitu mengenal lah manfaatnya aja. Jadi dari tahun 80 tuh saya masuk di BPT tahun 80 di hujan buatan tuh Pak. Dari mulai ngisi waduk dan seterusnya sampai yang terakhir kita kemarin rame lah diberitakan keberhasilan Gala Dirner sampai tidak kehujanan gitu. Itu patutlah kalau memang keberhasilan itu kan perlu kita appreciate, tapi tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sisi saintifik. Kalau kita orang BPT itu kan harus betul-betul keberhasilan itu secara keilmuan teruji gitu. Tapi secara umum kita terus berbangga, yang penting G20 kan sukses, nggak ada hujan kan gitu. Tapi saya saintifik kan masih menyisakan pertanyaan. Jadi dari keberhasilan demokrasi ini tentunya menjadi kebanggaan dan menjadi perhatian kita bersama. Terutama keluarga besar BPT, karena TMC ini dilahirkan dan dikembangkan oleh BPT. Kerjasama sebetulnya dengan instansi terkait. Ada BMKG, ada LAPAN, tapi yang belakangan karena BPT-nya hilang, jadi akhirnya BMKG itu kemarin Palu. Tapi sebenarnya dari dulu kita tuh erat itu kerjasama dengan instansi terkait ini, termasuk LAPAN juga. Jadi ini menjadi tantangan bahwa sebaiknya teknologi yang sudah operasional aplikatif ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti yang selama ini dijalankan. Jadi
Oleh karena itu, TMC swasta perlu dihadirkan agar proses hilirisasi teknologi ini menjadi industri jasa layanan. Dan kita juga harus membangun industri jasa ya Pak. Nah, teknologi mudik kuasa ini teknologi layanan ini sebetulnya, jasa layanan untuk tadi seperti yang telah dilakukan penambahan atau pengurangan curah hujan agar sumber daya air tetap terjaga lah. Nah, jadi untuk dimanfaatkan menjadi industri jasa layanan untuk dimanfaatkan lebih luas dan ditangani secara profesional berbasis kewirausahaan. Tentu masih perlu didukung ya oleh perkembangan iptek yang dihasilkan dari lembaga riset seperti BPT atau BRIN sekarang. Ini perlu diperkuat. Jadi kalau misalkan ingin ada lembaga yang bergerak TMC, sebetulnya dari aspek pemerintah itu harus memperkuat dari aspek risetnya supaya teknologi yang dipakai itu memang terdukung ya dan betul-betul efektif gitu. Itu sebetulnya boleh-boleh saja misalkan lembaga pemerintah juga melakukan pelayanan, tapi load-nya itu sebenarnya tugas pemerintah itu untuk memperkuat lah dari aspek dukungan ipteknya gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengulas kembali lah tentang TMC itu, dulu saya oleh Pak Indro dibilang Pak Asep, itu kan dulu namanya hujan buatan kan. Emang kita bisa bikin hujan gitu, enggak lah Pak, itu namanya aja hujan buatan, sebenarnya tidak. Jadi yang sesungguhnya itu akhirnya kita kenal dengan istilah teknologi modifikasi cuaca, karena ya, tidak ada lain ini teknologi ini yang memodifikasi kondisi cuaca dengan tujuan untuk memperbanyak dan mempercepat hujan atau menghambat dan mengurangi hujan. Ini teknologi modifikasi cuaca untuk dalam kaitannya ngutak-ngutik atmosfer, penambahan dan pengurangan curah hujan. Padahal sebenarnya teknologi modifikasi cuaca itu banyak aspeknya. Jadi misalkan kita manen lighting itu juga teknologi cuaca ternyata itu. Jadi operasi TMC untuk memperbanyak dan mempercepat hujan atau menghambat dan mengurangi hujan itu dilakukan melalui penambahan inti kondensasi di atmosfer. Nah, sebetulnya ini yang perlu kita pahami secara saintifiknya itu. Jadi kita mengganggu kondisi cuaca itu khusus untuk menambah atau mengurangi curah hujan itu kita mengganggunya itu dengan penambahan inti kondensasi dari inti-inti calon terbentuknya air, uap air di atmosfer itu kita ganggu tuh. Jadi kita kirim melalui bahan semai higroskopis. Nah, ini yang paling penting dalam jumlah dan ukuran butiran bahan seeding yang tepat serta ditaburkan pada lokasi yang tepat pula. Nah, cara pengirimannya itu untuk sampai kepada arasnya itu ada dua tuh. Ada bisa secara dinamis melalui wahana pesawat terbang dan ada yang statis dari darat. Ini gambar ini. Gambar ini kan sepertinya sederhana sehingga terkesan kita pakai Hercules bawa 2 ton garam-garam taburin hujan jatuh gitu. Sepertinya gitu kan dari gambar ini sederhana sekali sepertinya. Padahal sebetulnya tidak sesederhana itu. Karena bahan semai itu harus sesuai itu volume dan ukuran butir yang disebarkan itu disesuaikan dengan volume juga massa udara yang ada di situ. Gitu. Nah ini yang mungkin kita tidak paham secara saintifik itu seperti itu. Jadi bahan semainya harus betul-betul ukurannya dan pada saat dirilis juga volumenya harus sesuai dengan volume massa udara yang ada saat itu. Kalau awan itu memang udah awan hujan yang mau jatuh hujan, mungkin diterbangin nggak bawa bahan seeding juga mungkin bisa terganggu, bisa jatuh juga tuh hujan. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan saintifik yang perlu kita jawab itu, apakah benar misalkan secara besar-besaran dengan menyebar bahan seeding mikroskopis yang tonasi seperti itu efektif secara
optimal misalnya. Juga waktunya juga itu tidak ada 3 hal itu sebenarnya, bahan semai, waktu itu betul-betul harus bersesuaian dengan kondisi dinamika atmosfer pada saat itu gitu. Apakah ada energi pengangkatan, apakah ada juga peluang terjadinya perubahan, itu kan sebenarnya bicara mikrofisik itu, perpindahan laten, panas laten di antara butir-butir atau uap air basah di atmosfer, dan itu rumit sekali itu kalau kita lihat. Tapi dengan adanya penambahan bahan higroscopis kemudian terjadilah gangguan-gangguan itu dan terjadi proses gabung, tumbuk gabung dan seterusnya. Secara teoritis seperti itu. Nah, kemudian penyewaan juga harus pada lokasi pada ketinggian yang tepat. Jadi ini ada 3 syarat yang kita harus betul-betul dipenuhi dalam konteks pelaksanaan TMC. Jadi intinya bahwa TMC itu teknologi yang memodifikasi atau mengutak-atik cuaca dalam konteks sekarang ini hujan, berkaitan dengan hujan. Jadi kita untuk dengan tujuan mempercepat hujan atau mengurangi dan menghambat hujan. Itu dua hal itu yang sekarang memang sudah. Nah, saya ingin menyampaikan state of art TMC ya Pak, supaya masyarakat juga tahu bahwa TMC ini kan kita juga belajar dari luar. Pertama kita niru dari Thailand, terus Thailand juga belajar, kita juga belajar di Amerika dan seterusnya. Jadi waktu kita kerjasama dengan Fargo, North Dakota itu diawali oleh Pak Indro juga di Info, kita pakai teknologi flare. Nah, jadi kita belajar teknologi flare itu di Fargo. Jadi sampai sekarang saya mencoba untuk terus mengikuti itu perkembangannya. Jadi state of art TMC itu ternyata memang sudah banyak perkembangan. Jadi dari wahananya sendiri dinamis ya, itu dengan pesawat terbang, terus bahannya tuh bisa bahan powder, bisa bahan flare yang dimunting dalam itu, atau flare yang di-ejectable, yang ditembakkan gitu. Itu bahan, dan itu ini sebenarnya terus berkembang dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada juga yang dari darat itu, roket. Nah, jadi yang dinamis juga itu sekarang kan ada drone gitu ya, dan wahana yang lainnya lah bisa kita pergunakan. Untuk apa tujuannya wahana ini? Untuk mendeliver bahan semua itu nyampe di aras yang tepat gitu. Di aras yang tepat. Di aras yang tepat dalam arti kalau kita rilis dia masuk dalam konteks proses pembentukan konteks proses mikrofisik pembentukan butir-butir hujan di awan. Nah, terus ada wahana statis. Jadi wahana dari roket. Nah, ini saya di Fargo dapat foto ini foto di Fargo nih Pak, yang nomor 2 ini. Ini ground based generator. Nah, ini juga di Amerika, mereka lagi nyoba begini. Jadi ini statis ini ada juga yang flare dibakar dari bawah, dikasih menara begitu. Tapi ini saya sengaja tunjukkan ini karena kami mencoba untuk membangun yang semacam ini yang sekarang sedang kita pakai untuk melayani di perusahaan tambang. Jadi sebetulnya ada yang ketiga ini state of art itu adalah efektivitas bahan seeding. Nah, ini yang banyak yang tidak kita pahami, seolah-olah kita nyebarin bahan higroskopis bertonton gitu langsung hujan gitu, tidak. Jadi proses pembentukan butir hujan itu ternyata membutuhkan nuklis ya, inti kondensasi yang jauh lebih halus itu, yang efektif menurut dari Cooper ini mereka di Israel ya, itu 1 sampai 10 mikron ini. Nah, jadi 1 sampai 10 mikron itu partikel yang halus ini ya hanya bisa dirilis lewat flare. Ya, inilah kenapa kemudian saya lebih tertarik TMC-nya berbasis flare, karena paling tidak dari sisi bahan baku, ukuran partikel bahan bakunya kita sudah bisa memenuhi kaidah ini gitu. Nah, ada hal yang sangat menarik, ini saya dari critical issue in weather modification dari riset ya, dari National Academy-nya di Amerika, bahwa
dengan perkembangan pengetahuan kita bahwa kita bisa ngutak-ngatik kondisi atmosfer, cuaca di atmosfer dalam konteks memperbanyak atau mengurangi curah hujan, itu sekalipun kita sudah kenali bahwa ada arus partikel bahan semainya tepat dan seterusnya, ternyata ada hal yang sampai saat ini itu masih terus dari pertanyaan yang kita belum bisa dijawab sebagai dilema lah, katakan mereka bilang bahwa karena apa demikian halnya, karena kita itu main di alam terbuka. Ternyata proses mikrofisik di atmosfer itu begitu dinamis dan berubah cepat. Jadi yang menurut mereka yang menjadi dilema itu kita tidak pernah bisa mengukur ketepatan efektivitas dari bahan seeding yang kita sampaikan. Sehingga reputasinya kan kalau dari sisi saintifik itu kan ada pengulangan yang orang lakukan besoknya bisa seperti itu gitu. Nah itu ternyata tidak bisa serta-merta seperti itu. Tapi paling tidak dari pengalaman yang sudah dilakukan baik di Amerika maupun di Timur Tengah, ini Israel paling intensif ya melakukan uji coba. Jadi dengan kegiatan intervensi kita TMC ini bahwa memang bisa menambah sampai saat ini belum ada lagi referensi menambah 15 sampai 20%. Kalau kita mau nambah gitu atau kita ganggu itu 15. Mungkin itu karena kondisi alamnya yang begitu sangat tidak bisa kita kendalikan. Nah ini yang perlu kita pahami, sehingga kalau misalkan ada kegiatan dengan TMC dan ya alhamdulillah misalkan ada hujan jatuh misalkan, atau tidak ada hujan jatuh, ya itu ada berkat juga berarti ya, kan masih ada unsur keberuntungannya gitu. Tapi dari sisi saintifik diakui oleh para peneliti di Amerika ya saintis itu bahwa itu adalah dilema para saintis, karena reputasi untuk melakukan intervensi kita itu tidak pernah terumuskan harus seperti ini gitu. Karena apa? Karena kondisi alamnya yang berubah. Nah, ini saya ingin menyampaikan jenis layanan jasa TMC itu. Jadi layanan jasa TMC baik dinamis maupun statis, ini saat ini ya, yang sudah berjalan selama ini, kita mencontoh di Amerika. Kalau di Thailand itu kan oleh pemerintah ya, pimpinannya raja. Tapi kalau di Amerika itu sudah dikerjakan oleh swasta. Jadi ada Atmosfer Incorporate, ini juga bekerja di modifikasi cuaca, tapi dia sebenarnya ternyata lebih terfokus kepada itu lightning tuh. Dia nggak tahu tuh manen kilat ya. Nah, yang paling sering ini kan kebetulan yang dirintis Pak Indro tahun 97-an ya, kami melanjutkan tahun 2004 dapat tender dengan INCO. Kemudian kita join dengan Weather Modification Incorporated di North Dakota Fargo ini Pak. Nah ini yang kita mengawali weather. Jadi TMC berbasis flare. Nah ini Weather Modification Incorporated ini di Amerika yaitu melayani kebutuhan seperti halnya yang dilakukan oleh kita sekarang, mengisi bendung-bendung PLTA untuk pertanian. Tapi dia tidak terbatas hanya di TMC memperbanyak atau mengurangi curah hujan, tapi dia juga untuk kegiatan pertanian. Dia misalkan seeding ya, seeding ini benih gitu. Jadi nyebarin benih, mupuk dan seterusnya. Pokoknya arah kepada pertanian, karena kan pertanian Amerika kan luas-luas. Jadi dia menyiapkan pesawat untuk nyemprot gitu, hama dan seterusnya. Nah, itu Weather Modification ini di Fargo. Kebetulan kita dulu MOU kerjasama dan banyak semua, ada lebih dari 30 staf TMC itu bergantian belajar di North Dakota. Sedangkan pihak pemerintahnya, pihak NASA ya, dan lembaga riset lainnya fokus pada riset pengembangan teknologi, termasuk melakukan kegiatan TMC untuk hal-hal yang extraordinary. Jadi NASA itu seperti ada Hurricane itu kan yang ada besar sekali, kan diterbangkan tuh pesawat NASA yang kita nggak mampu tuh punya, ya Amerika punya tuh untuk meluruhkan mata Hurricane itu kan
keluarga itu betul-betul swasta kelihatan. Jadi Amerika lebih posisi sana. Jadi hal-hal yang extraordinary dari badai atau badai salju, dan dia lebih juga kepada riset yang kemudian pihak swasta itu memanfaatkan produk risetnya, pengalaman pemerintah itu. Nah, di Indonesia telah lama dibentuk satu unit pelayanan teknis dan buatan, berganti nama dengan BPTMC, dan sekarang melebur di BRIN. Jadi saat ini dirintis berdirinya 2 perusahaan, dan ini juga di Amerika. Tapi 2 perusahaan di kita ini sekarang dibagi 2, Pak. Ada perusahaan yang dinamis, ya, memang sengaja kita membangun itu dinamis yang basis flare, dan juga kita nyiapin basis powder. Jadi ada 4 pesawat yang dipasangin mounting rack untuk flare, dan ada 4 pesawat yang dibolongi untuk powder. Tapi powder itu nanti dengan syarat ukurannya itu memenuhi persyaratan partikel yang sesuai untuk betul-betul efektif dalam proses pembentukan awan-awan hujan di atmosfer. Yang kedua itu ada jadi kalau yang dinamis itu namanya divisi TMC Smart Aviation, dan yang kedua itu ini namanya PT Reka Cuaca Indonesia. Ini sifatnya statis. Ini dari ground. Jadi ini merupakan upaya hilirisasi industri jasa layanan TMC, karena saya melihatnya kan TMC ini teknologi ini kan sudah dikenal dan sudah punya klien ya. Dan beberapa tahun terakhir itu kan ini sayang nih, saya lihat ada klien yang kemudian kepada siapa gitu. Jadi di BPT-nya kan BRIN, dan di BRIN ternyata tidak ada lagi unit layanan. Jadi saya dengan teman-teman ini didukung 2, ada dari BRIN juga yang sedangnya BRIN ya Pak Heru, Pak Samsu, dan ada yang lainnya yang udah pada pensiun, Pak Vitoyo, Pak Bambang, ya dari BPTMC yang ahli-ahli itu gabung mensupport inilah di 2 swasta ini. Nah ini contoh WMI Fargo North Dakota, ini kami pernah berkunjung di sini, dan saya pernah ikut terbang dengan peralatan mereka namanya flare ya, peralatan untuk mengukur. Jadi di sini ini dia ada peralatan Pak, secara saintifik mereka bisa dengan bangganya menunjukkan bahwa 10 menit pertama pada saat dia nabur seeding pakai flare, kondisi atmosfer seperti ini. Nanti terbang balik 10 menit berikutnya pas kembali itu udah kelihatan perubahannya. Sampai akhirnya terjadinya proses menjadi hujan dan berhentinya hujan. Itu kurang lebih lifetime-nya itu 47 menit. Jadi saya juga rada bingung di sini. Itu TMC, tahu-tahu hujannya 2 tengah malam. Itu kan karena TMC tadi. Padahal sebelumnya kalau secara saintifik yang saya amati, yang saya ikuti, bahwa ya TMC itu kan kita di saat itu, intervensi kondisi cuaca di saat itu. Makanya dilakukan penerbangan waktu membuktikan Fargo itu, WM itu menunjukkan ke kami bahwa ini loh, coba kalau kamu lihat terbang flare, waktu awal-awal kita terbang masih belum kelihatan itu butir-butir, kita terbang 10 menit mulai terbang, mulai kelihatan. Nanti terus sekian, dan 40 menit berikutnya hujan, setelah itu selesai. Nah terus ini yang dan kita juga punya arah seperti itu keinginannya swasta yang berbasis Clarina. Kita udah menyiapkan ini sebelah kanan itu divisi TMC Smart Aviation. Kita ini udah ada 4 pesawat yang dipasangin mounting rack ini. Nanti mungkin saya putarkan video waktu pengujian sertifikasi dari DSAU. Jadi kita juga diuji oleh DSAU sertifikasi mounting rack ini. Jadi ini 2 perusahaan yang berbasis dinamis. Terus bicara tentang potential user. Tadi kan saya sampaikan bahwa sayang nih kalau unit pelaksana layanan di pemerintah ya BPT pada saat itu nggak ada. Padahal potential user kita tuh masih ada dan mereka membutuhkan. Nah, itu jadi sebenarnya lahirnya TMC ya diinisiasi dari keinginan seperti itu. Ini terus terang saja. Jadi kami dengan teman-teman yang ada di BPT yang satu pemahaman gitu, dan dibantu dengan tenaga-tenaga dari luar, ada pensiunan dari BMKG juga.
Nah ini potential user kita ini untuk PLTA saja, ini bicara hanya untuk PLTA ya, PLTA dan irigasi. Ini lebih dari 40 bendung ya, belum yang bendung-bendung yang baru ya. Ini yang udah biasa dilayani ini Pak. Nih Koto Panjang di Riau, ini untuk PLN. Dulu kebetulan saya juga Pak Samsul Pak Heru kontraknya nih dengan direktur PLN di sini ngalami negosiasi dengan mereka. Singkarak Maninjau sama, saya juga terlibat dulu. Terus Toba ini Inalum. Inalum kan tahu ya untuk pengolahan itu air pembangkitnya tuh dari Toba. Nah, Toba nggak boleh susut, apalagi sekarang Toba dari tujuan wisata, airnya kan harus betul-betul terjaga gitu ya. Jadi terjaga untuk kepentingan turisme, terjaga untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik atau untuk kepentingan lainnya. Terus TAMI di Jawa Timur itu kan kita ada kemarin juga kami baru dari Desa Tirta 1. Ini udah langganan kita. Terus ini Riam Kanan, Pak Indro ingat ya tahun 80-an kita ke Riam Kanan waktu 82 ada El Nino, ini kan kita ngisi waduk Riam Kanan ini di Kalimantan kan. Terus Wadas Lintang Sempor ini kan, Saguling, Cirata, Jatiluhur. Nah ini kan lokus percobaan kita dari mulai tahun 79-an itu ini di Jatiluhur ya lokus kita, dan nambah di wilayah ini di Das Citarum ini adanya Cirata dan Saguling. Ini untuk irigasi dan pembangkit listrik, ini kan airnya harus dijaga. Terus Bakaru itu baru nih yang Sulbar yang Pak jika punya Gajah Mungkur. Nah terus di sekarang Vale ya namanya dulu Inko, itu ada Danau, Tauti, Matano, Banu itu sumber air untuk membangkit listrik dan juga untuk irigasi gitu ya. Ini Vale. Jadi ini user yang bukan potensial sebenarnya, ini yang udah. Jadi kemarin juga Inalum itu masih BPPT ternyata karena long term contract masih punya utang terus memenuhi. Kemudian pengguna lainnya yang ini baru kita yang TMC sistem statis ini dari sistem Sungai Awan. Jadi ini rintisan baru PT RCI ini kami bentuklah PT RCI. Di sini juga kita gabung mantan-mantan dari TMC BPT. Kemudian kita hire dari IPB dan UI, ini fresh graduate sekarang lagi ada di lapangan. Nah ini membantu, ini seru ini dan ini tantangannya luar biasa karena ini dia itu minta supaya kegiatan tambangnya tidak terganggu oleh hujan. Jadi permintaannya itu adalah pengurangan intensitas dan durasi hujan. Menarik ini. Nah, selama ini pengalaman kita kan di BPPT kan nggak pernah melakukan ini. Yang melakukannya kan kita ngisi waduk. Gitu. Lihat bulan-bulan yang potensial kita jatuhin di das gitu kan, nanti dia akan terkumpul masuk ke bendung gitu. Udah pasti masuk lah di situ. Kalau ini recent ini. Jadi kalau kita saat itu ada awan dan dia udah gelisah, kalau sampai hujan kita nggak bisa bergerak, wah itu kita bisa dimaki-maki saja itu juga. Nah ini kita dari mulai tahun lalu udah mendapat kontrak ya, tahun lalu dengan Borneo Indobara BIB, ini punyanya Sinarmas nih Pak Indro. Ini terus PAMA kita tahun lalu ya. Terus tahun sekarang ini kita sedang berjalan Petrosi ini kita sedang berjalan nih dari mulai kemarin Oktober. Kan ini begitu masuk hujan kan ini juga yang dengan Borneo Indobara dan PAMA juga tahun lalunya tuh di bulan Oktober November Desember. Ini kita sekarang sedang berjalan Petrosi dan KPC kalau nggak KPC dan PAMA ini sedang bernegosiasi karena termasuk BIP dia masuk di Desember gitu loh anunya. Jadi ini klien yang sedang kita layani dan memang yang lainnya masih nunggu-nunggu gitu. Tapi yang udah itu ini udah tiga perusahaan ini dan 4 ya Petrosi yang sedang berjalan ini udah mulai. Nah, jadi TMC berbasis dinamis ini yang PT Smart Cakrawala Aviation divisi TMC ini dia. Jadi divisi ini ada 4 pesawat berbasis flare dan 4 pesawat. Sekarang kita yang ini belum dapat
klien karena memang kita masih penjajahan gitu, karena klien user ini kan dulu sudah terikat dengan BPPT gitu. Nah, kita sudah jasa 1 gitu. Jadi tinggal nunggu waktu saja nanti begitu. Mereka udah mulai melihat dari hasil pertemuan kita bahwa kelihatan memang dengan flare ini akan jauh lebih efektif lah ya, lebih ringkes gitu, karena flare ini kan satu tube ini ekuivalen dengan 800 kilo NaCl nih. Jadi kita ini bawa 10 nih, jadi ada 20 kiri kanan. Bisa bayangkan aja berapa single cloud itu bisa kita seeding gitu untuk dijatuhkan. Nah, itu yang dinamik. Nah, ini yang statis yang tadi saya ceritakan untuk pengurangan udara. Jadi kalau tadi Bapak lihat yang di Amerika, kan modelnya seperti ini ya. Kita buat ini. Jadi ini yang desain mantan-mantan BPPT, ya ada Pak Pitoyo, ada Joko Gunawan, termasuk Pak Samsul dan Pak Heru ini di sini. Kita melakukan kegiatan ini, Pak. Ini sekarang yang di Petrosi sedang dilakukan tuh ini. Jadi kita merilis bahan seeding dari ground dengan teknologi seperti ini. Nah, ini rumusnya kita rahasiakan. Tapi ngelihat gambar di Amerika juga nunjukin gambarnya hampir sama. Dan alhamdulillah ini udah klien merasa mendapatkan manfaat. Ada hitung-hitungannya mereka bahwa ini contoh laporannya. Jadi mereka merasakan memang bermanfaat. Makanya kita sekarang sedang sedang menjalani pekerjaan ini. Ini selamat berpuasa, ini sebenarnya yang tahun lalu ini teman-teman foto di sana. Nah, ini foto galeri kegiatan kita di lapangan. Jadi luar biasa. Ini kita bahan bakunya juga kita terus harus bisa mensuplai, termasuk bahan-bahan lainnya pendukungnya. Ini kita memanfaatkan LPG, gas untuk pembakaran, dan membakarkan larutan-larutannya itu termasuk metanol, NaCl dan seterusnya. Dari tube itu kita dorong pakai kompresor begitu dan dipanaskan gitu dengan kompor di sini. Mereka istilahnya kompornya nyalain gitu. Kompornya kita nyalain terus nanti terangkatlah itu bahan seeding itu dan masuk ke kondisi pengangkatan atmosfer dan masuk di awan. Nah, tapi ini teorinya, ini kita tidak seperti hanya merangsang pembentukan hujan supaya menjadi besar. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang kita mengharapkan penambahan curah hujan itu kita proses tumbuk gabung, collision. Kalau ini proses kompetitif nih. Jadi kita sebarkan, diadu, akhirnya buyar dia. Inti kondisinya buyar. Demen lah. Tapi ini semuanya harus jadi kita lakukan pengukuran besar partikelnya dan seterusnya. Tapi memang kita masih terbatas peralatannya untuk mengukur secara utuh dari bawah sampai ke atas. Tapi yang terrilis ini 0,3 mikron ya. Jadi itu dua swasta yang memang sudah siap untuk melayani klien itu dari aspek layanan PMP sebagai hilirisasi. Kemudian saya melihatnya ini ada peluang, biasa gitu, ada peluang, tantangan, hambatan, mungkin harapan, mungkin sarannya nggak masuk. Nah, peluangnya itu semakin bertambahnya waduk gitu. Dan bendungan ini kita fokus kepada water management ya, ketersediaan air permukaan gitu, supaya kita tersedia, jadi pada saat kemarau itu nggak kekurangan air gitu kan. Kita udah ditampung itu kan bahagian dari water management kan, bikin bendung-bendung gitu. Termasuk pencegahan kebakaran hutan juga sebetulnya itu pembasahan dikala menjelang nanti supaya pada saat kering itu tidak kering banget, dan atau kita siapkan air di permukaan pada saat kering kita bisa alirkan gitu. Itu ini jadi peluang nih buat kita sekarang. Seperti tadi saya sampaikan, jadi yang sifatnya penambahan itu udah given tuh ada dan mungkin bertambah gitu, karena kan Pak Menteri Pak Heri itu kan bikin bendungan banyak sekali sekarang.
itu baru untuk pengisi waduk ya, belum yang lain-lain. Nah, kami kelihatannya belum ke arah yang lainnya, tapi lebih fokus ke situ. Kemudian tantangannya itu sebetulnya saya menyambut hasil critical issues dari akademi sainsnya Amerika, bahwa kita tuh memang mau bergerak mengutak-atik cuaca di alam terbuka, di mana kondisinya sangat dinamis dan tidak menentu. Ini memerlukan dukungan iptek, ini serius ini. Jadi dari BRIN itu atau BPT itu yang kita sebagai teknologi yang membangun teknologi itu, ini harus betul-betul membangun iptek ini dan pelatihan yang mumpuni ini, karena sampai saat ini ya akhirnya kan kita juga keberhasilan G20 kemarin bisa nggak dibuktikan secara saintifik itu bahwa memang dari perlakuan kita gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita nggak bisa buktikan, wah nggak beda sama Rara gitu nanti kan. Nah, ini harus, ini tantangan nih. Saya sih kelihatannya menjadi tantangan, terutama dari aspek ipteknya gitu. Kan kita kenal dari zaman saya masuk di hujan buatan sampai sekarang kan modelnya gitu-gitu aja tuh, nyebar-nyebarin garam aja tuh dari dulu sampai sekarang. Padahal di dunia udah berubah banyak. Sekarang hambatan. Nah ini yang menjadi hambatan kami dalam hilirisasi, ini hambatan dalam konteks hilirisasi. Ini perbedaan mekanisme kerjasama G2G, Pak. Jadi kalau BPT melakukan kegiatan TMC, baik disupport oleh pemerintah, mereka nggak punya beban. Karena seolah-olah itu program pemerintah. Jadi misal BMKG gitu, nggak nagih tuh ke BPT, paling bayarin SPPD. Kalau swasta juga bisa itu, bisa. Tapi swasta ternyata nggak bisa, Pak. Data itu harus bayar. Kalau di Google kan enggak, bayarin aja SPPD-nya. Nah, jadi orang BMKG yang punya akun dia bisa buka datanya, nggak harus bayar. Nah, kali swasta kami mengalami seperti itu. Jadi itu perbedaan seperti itu. Jadi ini yang menjadi ya mungkin hambatan ya, tapi mudah-mudahan kedepannya ini bisa terpecahkan. Karena kalau tidak nanti dari sisi cost kan kita harus tambah. Padahal harus bersaing, misalkan kalau pemerintah juga melayani, pemerintah bisa low cost, kita bikin low cost kan jadi nggak ada untungnya malah gitu. Nah terus harapannya, jadi itu ya swasta ini sebagai proses hilirisasi ya diberi kesempatan lah untuk melayani teknis sebagai fungsi hilirisasi teknologi yang dihasilkan. Tentunya teknologi yang dihasilkan lembaga pemerintah, jadi seperti itu. Tadi saya bilang bahwa BPT menciptakan teknik kebutuhan TMC, kan BPT banyak itu produk-produk teknologinya yang seharusnya bisa dihilirisasi. Nah ini harapan kita itu ya, jadi berilah kesempatan ya, nanti juga melakukan kerjasama. Jenis layanan terfokus pada kepentingan rutin dalam rangka menjaga ketahanan air atau mengurangi curah hujan. Jadi kami dalam konteks yang sekarang jalan. Jadi sedangkan layanan TMP yang sifatnya membutuhkan effort yang besar serta kegiatan yang besar pengembangan teknologi perlu ditangani pemerintah atau kerjasama. Ini contohnya tadi saya ada di atas ada contoh draft kerjasama nih. Jadi kami dengan ini RCI, BIB dan BRIN sedang menjalin kerjasama untuk peningkatan ini, peningkatan model yang sudah kita pakai ini. Jadi ini di BRIN-nya ini Pak Heru dan Pak Samsul. Jadi ini seperti inilah sekarang yang kita jalin, karena bagaimanapun teknologi metode ground based kita ini kan perlu ditingkatkan efektivitas. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan dari BIB itu bahan baku untuk pembakarannya, kenapa kok harus LPG dia bilang. Padahal kita banyak batu bara. Nah, ini risetnya itu nanti itu arahnya bahwa kita bahan baku pembakarannya itu dari batu bara misalnya. Seperti apa ya, tungkunya atau dan seterusnya. Ini sedang ini proposalnya sudah dibicarakan 3 lembaga, BRIN, BIB dan RCI. Jadi artinya kami swasta walaupun baru berdiri punya semangat kerjasama riset tuh Pak, karena sama-sama kami membutuhkan peningkatan teknologinya gitu. Nah ini sebenarnya kan di era sekarang, tentunya seperti apa yang kita lakukan itu ya harus terukur lah. Ini kan udah teknologinya udah ada Pak, sehingga kalau ada orang Jawa bener tuh kemarin G20 tuh ada TMC ya udah bisa tunjukin bener lah gitu kan. Radar cuaca aja per jam ada, terus
satelit yang memantau awan juga ada. Terus kita lakukan intervensi penyebaran seeding, kan pasti lokasinya ada, dianalisis secara kasar dulu begitu aja bisa menjawab. Kalau bisa memang ada alat untuk ukur segala macam seperti yang saya lihat di Fargo lebih bagus. Tapi ini peralatan itu untuk menunjang efektivitas dan efisiensi operasi TMC sangat bagus. Nah, ini tentunya tantangan kita ke depan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Asep. Ya Pak Asep, barangkali mungkin saya sedikit aja bahwa ternyata saya juga baru sadar nih Pak Asep jelasin bahwa ipteknya TMC sebetulnya masih terus berkembang ya Pak Asep ya. Dulu sementara orang mengatakan bahwa sebetulnya teknologinya sudah mature gitu lah, sehingga tinggal pelaksanaannya saja di PT aja, sehingga penelitiannya kelihatannya udah cukup. Tapi ternyata dari perkembangan Pak Asep itu masih terus ya dibutuhkan karena banyak sekali permasalahannya kalau kita berbatas dengan masalah alam. Yang kedua, Pak Asep katakan peluangnya itu semakin banyak. Memang betul Pak Asep. Jadi peluangnya makin banyak karena kebutuhan juga makin banyak, karena perubahan iklimnya juga semakin besar ya. Sehingga cuaca ekstrimnya makin sering. Ya, sehingga kebutuhannya itu bukan hanya skala besar dalam arti daerah yang harus ditangani oleh pemerintah gitu, tapi juga kebutuhan yang lebih mikro ya, lebih mikro di level yang lebih singkat, yang itu dibutuhkan oleh swasta ya. Tadi Pak Asep sampaikan lokasi tambang dan lain-lain seperti itu. Silakan Ibu Bapak sekalian kalau ingin memberi komen atau mendalami apa yang Pak Asep sampaikan. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya Pak Koco. Pak Koco, mangga Pak Koco. Terima kasih Mas Wendy, Kang Asep. Ya. Saya ingat waktu masih namanya proyek hujan buatan. Iya. Dan gue selalu berkelahi berantem sama teman-teman itu. Salah satunya itu yang selalu berantem dengan siapa? Mbak Rosina Pane. Lu jangan ngetik gua. Ternyata sama-sama nggak bisa ngomong R, ketawa ngakak. Kenapa? Selalu ribut soal galvanisasi. Setiap ada proyek di Jatiluhur selalu ada galvanisasi. Kenapa selalu ada galvanisasi? Oh, sekarang mungkin nggak ada ya. Nah, setelah sampai tadi presentasi, di benak saya itu duit. Benar, ini duit. Mas Indra, duit bener nggak Mas Indra? Benar. Kenapa? Siapa tahu ini diem-diem Kang Asep ini bikin bisnis sendiri. Maksud saya gini, kita kan punya perkumpulan. Iya. Perkumpulan Pusat Kajian Teknologi dan Inovasi. Kalau memang kita bisa kerjasama, ini bagian dari core bisnis nanti. Kita ngomongin dulu di Kopi Darat. Kalau sini kan nggak cukup. Iya. Nah, saya udah, waduh, tadinya mau saya tanya peluangnya seperti apa. Tapi begitu Kang Asep udah cerita gitu, oh udah, ini duit, ada duit menghasilkan uang. Tinggal marketing kita nantinya seperti itu. Iya. Itu. Jadi saya nggak panjang lebar aja karena di depan ada duit. Itu aja. Tinggal nanti sambil jalan, kita benar perkumpulannya. Kita Kopi Darat, kita jalan. Mereka seperti itu. Itu kalau catatan dari saya. Itu aja, Mas. Makasih. Makasih, Pak Koco. Jadi sebetulnya gini, Pak. Jadi saya ketemu Pak dengan Kepala BRIN, Pak LT. Beliau menyambut sekali. Ini program hilirisasi, Pak Asep. Dan cukup satu, Pak Asep. Lebih dari 10. Indonesia ini luas. Nah, jadi yang saya baru inisiasi ini kan baru 1-2 ini Pak. Indonesia luas Pak. Kalau semua itu yang tadi bendungan minta dalam waktu yang sama, kemana mampu saya? Itu maksudnya. Jadi, itu. Kalau nanti perkumpulan ini punya, malah mungkin perkumpulan punya modal bisa bukan cuma 1-2 ini, jadi bisa 10 misalkan juga. Banyak nanti. Nah, sebenarnya itulah kira-kira yang ini kan saya baru inisiasi membuka. Siapapun
bisa berperan, dan Indonesia ini luas, Pak. Nggak cukup satu, Pak. LTH bilang pasar nggak cukup satu tuh. Pak Idwan tahu tuh ikut. Pak Idwan ikut tuh waktu itu. Satu Pak, saya bilang, ayo bikin yang banyak katanya. Itu udah. Bapak, kita misalkan ini mau bikin ya silakan Pak, dengan senang hati gitu kan, kita nanti bisa bersama-sama gitu. Betul, betul. Oke, alhamdulillah. Itu yang penting kan itu terakhirnya itu bisa kerjasama. Iya. Terima kasih. Yang lain silakan menyampaikan. Ya, boleh Pak Wendy, boleh. Oh, Pak Ismail aja ini orang soalnya itu gelap, saya nggak ngelihat sopok ini. Silakan Pak Ismail. Oh iya, oke. Wajah aneh. Selamat malam Pak Asep, ketemu Oh, lagi. waduh. Ini tenaga ahli DPR nih. itu kok itu masih ingat waktu bikin undang-undang geospasial ya Pak ya? Iya, kalau nggak ada Pak Ismail, saya digosok-gosok terus tuh. Tapi ada yang nggak tahu wajah Pak Ismail yang mana? Iya, yang mana itu? Bukan dong wajahnya. Yang tampangnya bisa kayak Pak Wiranto, tampangnya kayak Pak Wiranto gitu loh. Iya. Hanya berarti GPK aja mau tampang. Jadi gini Pak Asep, saya menanggapi dua hal. Pertama teknologi, yang kedua mengenai swastanisasi TMC tadi. Pertama, waktu saya di BPPT itu tahunya hujan buatan itu menyebarkan garam dengan pesawat untuk menggiring awan, dijatuhkan di suatu tempat atau menahan awan supaya dia nggak jatuh di suatu tempat. Itu. Nah, apakah sekarang garam tadi yang dulu dipakai sebagai material untuk menggiring atau mengumpulkan awan, apakah ada material lain yang riset menemukan sehingga tidak lagi menggunakan garam atau menggunakan sesuatu yang lebih efisien? Kemudian, apakah ada teknologi lain yang menggantikan pesawat untuk menaburkan material tadi, misalnya dengan drone, dengan apapun teknologi yang lain, gitu, sehingga menjadi lebih efisien? Itu pertanyaan saya. Yang kedua mengenai swastanisasi. Saya tadi berpikir yang diterangkan Pak Asep ini tentang BRIN BPPT gitu loh. Ternyata saya kan nggak punya kapasitas menerangin BRIN. Iya, enggak. Ternyata yang diterangin itu lebih banyak ke aktivitas PT RCI, betul ya Pak ya? Iya. Nah itu teknologi yang dikembangkan tadi gitu loh. Nah kalau juga kita perhatikan kliennya itu adalah hampir lebih banyak ke perusahaan-perusahaan batubara yang dia beroperasi di Kalimantan gitu, ada KPC, ada segala macam. Nah intinya kalau swasta itu kan berpikirnya profit oriented, mau pakai apapun yang penting efisien, ada untung kan gitu. Pernah nggak dilakukan studi bahwa dalam suatu tempat, misalnya di tambang batubara, dengan adanya modifikasi hujan buatan ini, TMC ini, bisa menaikkan profit dari perusahaan tadi. Misalnya, ternyata sekarang musim hujan, dalam 1 bulan mungkin hujan terus-menerus, sehingga produksi itu akan turun 50%. Kemudian, dengan adanya teknologi modifikasi ini, bisa menghambat hujan tadi, misalnya yang dulunya 1 bulan full itu hujan terus, kemudian menjadi tidak hujan sama sekali. Sehingga yang dulu 100 ton menjadi 200 ton. Dengan harga batu bara yang sekian, maka untungnya sekian. Dibandingkan dengan kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan batu bara itu untuk mendatangkan itu tadi, proses hujan buatan tadi. Kemudian juga mengenai tadi banyak bendungan-bendungan yang telah dilakukan modifikasi cuaca. Nah, bendungan itu kan kebanyakan untuk PLTA. Apakah ada riset misalnya pada waktu itu PLTK kapasitasnya 100 megawatt. Pada waktu kering ternyata cuma tinggal 25 megawatt.
setelah ada itu dengan sekian lama menjadi kapasitasnya akan naik. Dengan harga per KWH-nya sekian, maka untungnya sekian dengan dibandingkan dengan cost gitu. Nah, ini kata swasta kan pasti akan menghitung profit oriented ini, Pak. Gitu loh. Nah, itu poin dari saya. Dan juga saya tadi waktu buka pertama kali masih mendengar omong-omong dari Pak Indro bahwa kalau kita profesional itu nggak usah risau dengan lembaga. Saya setuju Pak itu Pak. Jadi kalau profesional Pak dimanapun kandangnya, apapun kandangnya pasti akan eksis. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Ismail. Jadi pertanyaannya sebetulnya kalau dari sisi bahan seeding, jenis awan kita ini kan disebut dengan warm cloud. Jadi bagaimanapun yang dibutuhkan itu yang sifatnya hygroskopis. Dan hygroskopis ya garam, nggak ada yang lain gitu. Kan di alam juga garam dari laut yang ngambang, nguap, terus ngambang di angkasa. Jadi dari sisi bahan di kita di awan tropis ini ya MSL ini. Cuman ada yang powder, tepung, atau udah dalam bentuk flare. Gitu. Jadi kalau flare itu dirilisnya tuh lewat tembak kayak petasan ya, dibakar dia keluar dari bentuk asap. Gitu. Tapi asapnya itu adalah asap inti kondensasi hygroskopis, jadi garam Pak. Terus media juga bisa sekarang dengan drone. Dulu kalau tidak salah kita pernah uji coba drone wulung ya, dan zaman almarhum Pak Said Jine itu di Curug kan kemampuan bisa ngangkat 5 kilo kalau nggak salah ya, atau beberapa kilo gitu. Itu kan 5 kilo bisa 2 di kanan, 2 di kiri kan 4 kilo tuh, 4 takjub. Oh, itu udah berapa single cloud bisa di treatment kan kira-kira gitu. Ada, itu tinggal tergantung kita ada nggak risetnya seperti itu gitu kan. Lembaga-lembaga swasta belum ada juga yang melakukan riset kan. Kalau udah ada given swasta mungkin untuk pelayanan. Nah yang berikutnya sebetulnya economic benefit cost itu justru kita itu dimintakan karena mereka merasa beruntung gitu loh. Jadi ini mungkin Pak Heru bisa ini karena Pak Heru terlibat waktu hitung-hitungan kan ini juga kelanjutan dari zaman masih BPT itu BIP. Jadi Pak Heru yang ngitung-hitung itu economic benefit cost yang BIP itu berapa Pak? Nah dari situ kemudian perusahaan yang lain mencoba dan mereka ngitung. Jadi tidak dari apakah sekarang hujan dan enggak, mereka ngitungnya dari situ gitu. Kalau nggak salah itu ya Pak Heru, ada nggak angka ininya, angka benefit cost-nya mereka Pak Heru? Yang ada. Ya, berapa tuh Pak kemarin BIP itu angka? Untuk tahun 2019 itu 1:5.3 benefit cost ratio-nya. Untuk yang 2021 kemarin 1:3,4 sebenarnya. Cuman karena mengapa agak turun? Karena memang pada saat itu kita melakukan kegiatan itu 2 shift. Jadi langsung 16 jam ya, sehingga kebutuhan materialnya cukup banyak. Namun secara keuntungan mereka tetap untung dalam hal ini. Nah itu tuh Pak, dari secara economic benefitnya itu mereka yang hitung. Jadi ternyata dengan keluar uang katakan 1 perak gitu, dia dapat 3 perak gitu. Nah, itu mereka yang itu. Tapi kami itu sekarang ya ini sedang berhadapan dengan Petrosi karena hitung-hitungannya belum kan dia nanti kan di belakangan tuh udah hitung-hitungnya. Cuman hari ke hari dia melihat itu dengan ketat karena dia minta bukan pengurangan curah, dia mintanya pengurangan intensitas. Intensitas, durasi. Dari durasi lamanya hujan dia bilang nggak apa-apa Pak, intensitas kalau 1 mili misalkan selama 1 jam karena kita masih butuh basah dulu kalau sampai mangga kan. Nah, jadi di durasinya gitu. Durasi. Ini yang penting buat dia. Nah, ini kan perlu perhitungan yang benar-benar. Jadi kalau sampai hitung-hitungan dia durasi harusnya misalkan kan gini. Durasi itu begini. Ada curah hujan 5 mm. 5 mm ini terjadi dalam 1 jam atau dalam setengah jam, kan beda itu. Nah dia maunya 5 mili tapi dalam 2 jam gitu. Wah repot itu Pak sekarang. Nah ini kan tantangan itu Pak. Bagaimana caranya kita untuk betul-betul mengurangi durasi tadi gitu.
Akhirnya makanya ada taktik kita tuh selama 8 jam itu dipancing nyalain terus, malah yang lain pernah malam juga dari 16 jam. Nah, karena 2 shift begitu, bahan bakunya kan keluar banyak gitu. Dan kita kan tinggal tagihin ke mereka, ini bahan baku juga banyak, jadi hitung-hitung ekonominya makanya berkurang kan tahun berikutnya. Ya. Nah, itu sebetulnya yang berkaitan dengan apa istilahnya economic benefit cost-nya tuh, yang itu mereka merasakan ada untung, makanya kita terus meminta. Tapi kita juga dari sisi aspek teknologinya juga tertantang, karena dia juga mintanya tidak hanya sekedar nanti hitung-hitungannya beruntung seperti itu, dia ingin bahwa tadi kan Pak Ismail juga nanya kegiatannya dia selama bulan hujan gini berapa lama dia berhenti gitu. Begitu ngundang kita ternyata tidak berhenti kan gitu. Nah, itu mereka udah merasakan. Udah merasakan tuh Pak, ternyata bisa tidak berhenti gitu. Itu dan ada hitung-hitungannya Pak. Ketat laporannya. Jadi berhadapan dengan swasta itu lebih ketat Pak, karena mereka kan nggak mau ngeluarin ngeluarin uang kalau jatuhnya rugi gitu. Jadi itu berat Pak. Kalau BPPT misalkan kemarin TMC kan dengan instansi pemerintah juga yang mungkin nggak kita ada punishment Pak. Kalau sampai kamu ini aduh, kita makanya dapat order ini empot-empotan tuh Pak. Kalau sampai nggak berhasil punishment, bukannya untung malah kita takut-takutin. Nggak digaji ya Pak, nggak gagal. Iya, bisa nombok malah Pak. Jadi makanya udah itulah Pak. Jadi itu ya Pak ya, udah terjawab kayaknya Pak Ismail ya. Bisa satu lagi? Satu lagi Pak Ismail. Yang lain dulu kasih kesempatan. Enggak, satu aja Pak, poin saya. Jadi dengan pengalaman Pak Asep di swasta menangani secara aplikasi yang cukup detail, apa kira-kira nanti aja nggak apa-apa, apa kira-kira Pak Asep kepada atau BPPT atau lembaga pemerintah riset apa fokus untuk TMC ini sehingga bisa diaplikasikan oleh para swasta tadi Pak. Itu aja, terima kasih. Ya. Kami sudah melakukan dengan BRIN dalam konteks ini. Jadi riset-risetnya itu kan di BRIN sekarang ada pusat itu yang pusat studi atmosferik ya. Ada tuh. Nah, jadi dengan pusat atmosferik itu ya harapan saya mereka melakukan riset-riset mikrofisik itu. Jadi mencoba dengan bahan yang udah memenuhi persyaratan terus melihat prosesnya itu. Jadi seperti yang dilakukan di Israel itu sampai tahu bahwa lifetime pembentukan hujan dari mulai seeding itu ternyata cuma 47 menit. Gitu. Nah kita kan belum terjawab secara saintifik di kita. Riset seperti itulah. Jadi bahan bakunya kalau bahannya higroscopis ya, ukurannya kita belum tahu. Volume Pak. Jadi volume bahan seeding itu nggak sembarangan main habek 2 ton misalkan. Tidak begitu. Jadi dilihat dulu massa udara yang ada di atmosfer itu berapa. Dan itu ternyata ada angka-angkanya itu. Angka-angkanya. Kalau volumenya seperti ini, untuk merangsang terbentuknya tumpuk gabung itu dengan ukuran partikel sebesar ini adalah segini. Kalau tidak, jadi angkanya misalkan misalkan satu cub itu 5 kilo misalkan kayak gitu loh, atau dalam bentuk volume sekian liter atau segala meter kubik misalkan, supaya terjadi di situ. Kalau dia tidak sama kan bisa. Nah riset-riset seperti itu. Jadi evaluasi efektivitas dari sisi yang lebih detail, bukan hanya terusan ke yang lain barangkali ya Pak Asep ya. Ya silakan Pak. Silakan kalau ada yang lain menanyakan. Mau menambahkan? Saya boleh ya Pak ya? Silakan Pak Indro. Ya terima kasih Pak. Ini karena tadi nama saya disebut sama Pak Koco, Mas Koco, sama Mas Ismail, sama Pak Asep, saya Pak bicara sedikit lah biar supaya tahu. Ya. Banyak yang apa-apa. Oke, pendek ya. Pertama ini supaya dengar ya. 2015 yang terbakar itu hutan dan lahan itu 2,6 juta hektar, betul ya? Akhirnya setelah saya keluar dari kabinet itu saya khusus diminta untuk ngurusin ini gitu loh. Sebenarnya saya kan nggak tahu urusan ini, nggak Pak Indro ngurusin yang 30 juta hektar.
Karena 30 juta hektar lahan konsesi. Segala macam otak kita putar, karena pengalaman kita ngurusi kebakaran hutan tahun 97, akhirnya alhamdulillah dari 2,6 juta hektar, pada tahun 2020 kebakaran hutan di kita tinggal 200.000 hektar. Oleh karena itu, Presiden bicara di COP26 di Glasgow sama di G20 di Italia, kita telah berhasil menurunkan kebakaran 82%. Tahun 2021 kebakaran tinggal 360.000 hektar. Upaya ini semua termasuk upaya TMC. Jadi sebelum ada kemarau jadi masih ada awan, tembak TMC. Musim hujan belum datang, sudah ada awan, tembak TMC. Yang bayar private sector, tapi kanalnya via LHK. Yang ngerjakan adalah BPPT, pesawat terbangnya Angkatan Udara. Tapi lama-lama BPPT-nya nggak punya kapal terbang. Itu aja, Pak ya. Jadi akhirnya pesawatnya Angkatan Udara. Satu provinsi 3 miliar. Jadi kalau ada 4 provinsi ya 3 kali 4 miliar. Ya Pak Heru ya, supaya tahu biar tahu beliau. Selamanya teman-teman BT waktu kerja itu happy ya Pak Heru ya, karena bayarnya lancar gitu Pak. Nanti Bapak bilang kalau nggak lancar, betul ya, lancar. Tapi begitu BPT-nya bubar, pindah ke BRIN, nggak tahu katanya sih nggak lancar gitu, karena sampai kan udah digaji, ya udah kerja bakti, terserah, saya monggo. Tapi ini, nah sekarang teman-teman sekalian ya, operasi TMC untuk menanggulangi kebakaran hutan lahan itu sudah operasional. Maksudnya setiap tahun pasti sudah ada uang dari private sector plus dari BNPB untuk hujan buatan. Ya, jadi sudah maju. Dan dengan adanya ini, maka sebenarnya ya wherever gitu. Sebenarnya kalau kenapa saya tertarik dengan programnya Pak Asep? Karena malahan sekarang ini Reka Cuaca Indonesia, Pak, ini akan segera lagi kita kerjasamakan. Karena apa, Pak Abis? Tadi kan kalau tadi anggarannya dari private sector plus BNPB, Mas Heru ya, kalau BNPB bayari carry ya Mas ya, udah kerja keringat belum sudah kering banget baru dibayar, gitu kira-kira lah. Nah kalau ya, ini tadi Pak ini karena Mas Koco ini bilang nih benar Mas, this is a private sector. Untuk dia tadi dia bilang, untuk dia ngeluarin 3 miliar per provinsi murah banget. Ya. Karena ekspornya dia setahun 14 miliar dan hitungannya World Bank itu 2015 sampai 2019 itu kerugiannya dalam kebakaran hutan lahan Indonesia termasuk 900.000 orang nggak bisa bernapas segala macam, masuk itu adalah sekitar 5,2 miliar dolar atau 73 triliun gitu. Jadi hal yang seperti ini kita pakai tadi cost benefitnya jadi masuk. Ya. Sekarang ini tadi gara-gara Pak Asep bicara masalah Reka Cuaca Indonesia dan Mas Heru, tolong itu Mas Heru gambarnya di belakang itu Mas. Saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Teman-teman sekalian, kita sekarang ini kalau di kehutanan konsesi yang hutan alam ya, itu selalu kalau Desember, Januari itu bingung karena nggak bisa nurunin kayu. Karena cuaca. Jadi saya tadi pertanyaan terakhir, Reka Cuaca Indonesia itu kalau pakai tempatnya Mas Heru di belakang itu, kalau di ke atas kan itu berapa luas, berapa wilayah, berapa luas. Dengan demikian dia dengan itu nggak ada hujan, dia bisa menurunin kayu. Bapak sekalian supaya tahu ya, order itu gede. Turun log itu 3 juta rupiah per meter kubik. Tapi kalau seperti ini susah cari kayu, jadi nggak bisa memenuhi order. Jadi nanti kita hitung. Jadi kalau yang tadi yang langsung ini cost benefit. Yang kedua, Pak Asep saya mau tanya, dengan pesawat terbang dengan nyebar-nyebar garam sama flare itu berapa persen murahnya gitu loh? Karena kalau ya itu dan terakhir kalau dengan drone seperti apa? Karena ini menarik. Saya ingin sampaikan Bapak sekalian, betul tadi Mas Koco itu benar itu. Kalau untuk hujan buatannya BPPT sudah solve, kebakaran hutan turun. Nah kalau kok masih 200.000 hektar? Ya itu ada undang-undang lingkungan hidup yang bahwasanya masyarakat boleh bakar 2,5 hektar. Itu lucu tuh ya. Jadi kalau masyarakat boleh bakar per keluarga 2,5 hektar, berarti kalau 10 keluarga ya 25 hektar, ya kebakaran juga gitu loh ya. Demikian. Terima kasih. Jadi tadi saya appreciate, tapi tanya itu yang di belakangnya Mas Heru itu berapa luas gitu. Nah, Pak Asep kedua, pesawat terbang pakai flare sama pakai garam itu cost-nya berapa jauh? Karena kan kalau pesawat ini kan 2 baling-baling. Nah, kalau Kasa itu 1 ton gitu, Hercules 14 ton gitu. Kalau Anda kan cuma pakai itu aja.
Baik, itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau pesawat ini kita kan belum pernah dapat klien ya, cuman sudah dihitung bahwa kita bisa melayani per harinya tuh 210 juta kalau nggak salah. 210 juta apa? Per hari ya. Nggak apa? Uang apa duit apa? Uang, rupiah. Jadi bisa melayani. Bapak menyediain uang 210 juta, kita bisa melayani sehari. Jadi kalau misalkan 20 hari tinggal kaliin aja 20 hari kali 210 juta gitu. Murah dong. Ya. Ya. Cuman itu tadi saya bilang bahwa kita ini kan belum yang ini kan kita belum operasi ya, sehingga belum punya pengalaman di lapangannya, karena pengalaman yang kita yang RCI ini nyari data dengan pemerintah itu keluar kos Pak. Kalau yang TMC BPPT kan dengan kerjasama BPPT kan nggak ada yang keluar lagi, hanya bayar SPPD aja. Pak, yang angka tadi itu baru angka kasar itu untuk mengimbangi PP tarifnya BPPT Pak, yang 210 juta per hari itu. Kalau kita lebih besar dari situ kan nggak laku nanti. Gitu. Nah, itu kan kalau sampai nanti pemerintah misalkan juga punya unit pelayanan dengan dukungan kerjasama instansi terkait, kosnya kan bisa lebih murah dia kan dibanding kita. Gitu. Itu aja sebetulnya. Tapi intinya kami dihitung-hitung tuh kalau nggak salah tuh 210 juta per hari. Itu flare Pak. Tinggal nanti lihat, dan itu per hari itu kan bisa kalau kondisi awannya banyak ya, kan kita bawa flare-nya kan banyak tuh 10 kiri ya, kita bisa seat gitu kan, beberapa awan itu kan set dalam waktu yang pendek. Itu sebetulnya yang bisa menjadi cost-nya mereduce ya, karena kita bisa terbang dalam 1 jam itu bisa beberapa awan hanya dengan satu awan set turun, kita tunggu hujan. Kalau saya usul nanti Pak untuk bulan Maret April 2023 ini saya mau usul sekian persen pakai yang konvensional pesawat terbang, sekian persen nyoba ini, gitu aja. Kita aja usul duit kita kok. Ya begitu aja. Iya Pak, senang hati Pak kalau begitu. Nah Mas Heru itu di belakang Bapak itu piye Mas itu berapa luas lah gitu aja deh. Ya, terima kasih. Jadi kalau dengan swasta benar Pak tadi, hitung-hitungannya jelimet Pak. Jadi waktu kami menawarkan di Inalum awal ya, itu Inalum hanya bilang begini, Pak Heru saya kepengen naik 100 juta meter kubik. Berapa kali TMC dilakukan? Kita hitung. Akhirnya singkat cerita mereka setuju, taken kontrak long term 4 tahun waktu itu. Saya masih ingat sekali kami ketemu ya. Nah, dengan PL pun sama juga. Dengan yang sekarang ini Pak, dengan ground particle generator atau kita namakan teknologi sistem semawan, itu awalnya itu juga kajiannya saya itu minta dibiayai oleh Sinarmas Pak. Saya telepon Pak Utoro kami punya alat, namun belum pernah diuji. Ini pernah kami pakai pada saat kami melayani di SEA Games, pengurangan curah hujan yang 40 hari di SEA Games tahun 2011. Nah, kami ingin diterapkan untuk daerah tambang. Karena begitu dulu Pak Kusmaito Kadiman minta, itu kami selalu menawarkan dengan pesawat dan dengan ground, itu selalu ditolak karena benefit cost ratio-nya nggak nyampe mereka. Namun kami butuh sekarang yang khusus alat tadi. Akhirnya kami minta Pak Utoro, minta 2 bulan waktu itu, tapi tidak disangka-sangka Pak Utoro sekalian 1 tahun diuji. Nah, pada tahun 2018 dan 2019 itu kami uji, dan ternyata pengujiannya tidak istilahnya itu hanya menguji alat, sekaligus operasional. Ternyata membantu sekali, bisa mengurangi curah hujan di daerah tambang. Akhirnya, beliau tiap tahun minta seperti ini. Jadi, dalam hitungan kami, satu alat yang ada di belakang ini bisa mewakili sekitar 200 hektar, Pak. 200-250 hektar. Sehingga untuk saat ini, kami misalnya di Petrosi sekarang ini, itu kontrak 3 bulan, itu biayanya sekitar 6 miliar. 3 bulan ya. Terus menerus selama 6 jam, 8 jam dioperasikan. Jadi sekarang ini tambang alat ini menjadi rayaan sekarang. Saya Senin besok sebenarnya presentasi di PT SBS. Nah, beberapa PT kami sudah presentasi, karena kami juga kekurangan orang, masih kekurangan alat, sehingga kami juga masih milih-milih user ya.
Tapi sebenarnya dari BUMA, dari KPC, dari Kideko, dari berbagai macam sudah menghubungi kita dalam hal ini untuk segera bisa diterapkan. Tapi kita masih pilih-pilih user dalam hal ini. Baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Pokoknya nanti Pak ini saya mau ini paparan Pak, karena saya nggak bisa nurunin log dari atas. Siap Pak. Karena hujan. Siap. Jadi teman-teman sekalian ini Pak Asep juga punya satu tugas lagi Pak Mas Bendi. Setiap 3 bulan beliau paparan depan kita. Iya, seperti apa 3 bulan ke depan hujan sedang, berat, berapa milimeter gitu loh. Yang saya maksud Mas Ismail, ini loh, kalau kita profesional, we don't care gitu loh. We don't care what kind of institution. Itu saya nggak butuh gitu, terus terang aja deh. Lah saya pengennya teman-teman ex-BPT bilangnya, gua nggak butuh gitu aja. Itu yang pengen saya angkat Pak Wendy. Tadi masalah risetnya, make a proposal, taruh uang saya sekian, uang pemerintah, gua tanya uang pemerintahnya adalah dana risk-pro-nya LPDP gitu aja. Oh bisa kok. Let me do it gitu loh. Gitu loh Pak Wendy. Ini semangatnya di situ semangatnya. Ya, jadi ini yang saya maksud. Apa sih lembaga? Nothing. Pak Asep aja profesor nggak mau namanya nggak mau profesor tuh Pak Wendy. Padahal beliau profesor tuh, nggak mau aja dia. Karena SK-nya keluar beliau udah pensiun gitu kan nggak enak tuh. Padahal dia profesor tuh. Betul ya Pak Asep ya? Iya, enggak SK-nya keluar sebelum pensiun, Pak. Tuh, tapi kenapa nggak mau sebut profesor tuh kan? Alah. Nggak penting, beliau nggak penting Mas Paco, nggak penting beliau. Yang penting kontrak order banyak gitu loh. Jadi Kang Asep itu low profile high profit. Iya, gitu. Baik, terima kasih Pak Asep. Terima kasih Mas Hendro. Siap-siap kita undang ya masalah ini. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Fahri juga boleh, Pak Majalengka juga boleh. Itu pengurangan curah hujan di kemarin intensitas di BIP itu untuk curah hujan intensitasnya berkurang 39%, untuk durasinya berkurang sekitar 60%, Pak. Wow. Oke, Bapak paparan siap ya? Siap, Pak. Sekarang industri kayu, udah gitu aja. Industri kayu sekarang udah pokoknya. Siap, Pak. Sip. Luar biasa. Luar biasa. Benar, malam ini luar biasa. Ridwan, Pak Fahri mau mulai temenannya, silakan nggak apa-apa Pak. Majalengka juga boleh nanya. Terima kasih Pak. Saya dengar aja Pak. Apa? Saya dengar aja Pak. Nanya ini suara siapa tadi nih? Bu Nadira tadi tanya. Oh, silakan. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak kelihatan wajahnya? Kemana wajahnya? Nggak pakai jilbab Pak. Jadi gini Pak Asep, saya penasaran deh strategi yang diterapkan oleh Pak Seto ketika ada acara yang di Bali itu G20 itu beliau membuat suatu langkah-langkah yang menurut saya itu justru kecerdasan beliau, smartnya itu ada di situ, bukan hanya sekedar teknologi, tapi bagaimana mengatur distribusi daripada boleh dibilang penaburan garamnya dan sebagainya itu. Nah itu apakah ada suatu ilmu tertentu tuh Pak kalau untuk hal tersebut, Pak Asep? Terima kasih. Kalau kita paham esensinya TMC ya dalam konteks penambahan pengurangan curah hujan, itu kan tadi intervensi kita mendeliver seeding ya. Kalau strategi lokasi penyebarannya kan tinggal tergantung sekarang karena di dalam pelaksanaannya juga tidak semudah itu. Itu kan arah dan kecepatan angin pada layar tertentu kan harus diperhitungkan. Tapi perhitungan diterbangkan di mana itu kan nanti dikaitkan dengan daerah mana yang akan kita kita ganggu kan gitu. Jadi misalkan kemarin Pak Seto punya strategi itu dasarnya dari dasar memperhitungkan aspek tadi bahwa bahan ini yang dirilis itu yang sebenarnya akan masuk ke wilayah-wilayah yang memang akan diganggu gitu loh. Itu misalkan secara sinoptik kan bisa dilihat. Nah, yang masih pertanyaan saya ini kan apakah memang harus 2 ton gitu loh.
bahannya kan gitu sebetulnya. Itu sebetulnya karena dari sisi tadi yang saya sampaikan bahwa mengganggu kondisi cuaca untuk pengurangan penambahan hujan itu kan ada persyaratan inti kondensasi gitu. Itu yang tentunya itu harus bisa ditunjukkan gitu. Kalau dari sisi strategi kita juga selalu begitu, seperti yang statis juga melihatnya begitu, Bu. Statis ini tidak juga statis, dipindahin tuh kalau tiba-tiba daerah yang kita harapkan tidak hujan, tahu-tahu anginnya ke arah sana misalkan, itu pindah itu ngikutin arah angin gitu, ya gitu. Nah kalau pesawat kan dengan mudah kan, oh titik ini karena nanti misalkan akan ada pergerakan anginnya seperti ini. Itu strategi yang Pak Seto lakukan mungkin seperti itu. Tapi tetap bahwa ilmu dasarnya TMC itu mengotak-atik khusus ya untuk hujan itu yaitu mengotak-atik proses pembentukan butir hujan. Jadi inti kondensasi dan nuklir yang udah ada di atmosfer. Nah itu harus cloud fisik. Ya Pak? Cloud fisik namanya. Cloud fisik ya. Jadi udah fisika awan lah. Itu Bu Nadira. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Saya tambahkan Bu Nadira. Ya, jadi awalnya ini sebenarnya kan kegiatan kita di SEA Games tahun 2011. Waktu itu kami sudah sukses ngatasin asap ya. Saya dipanggil oleh Gubernur Alex Nurdin waktu itu. Karena pembangunan venue-venue untuk SEA Games terganggu karena hujan. Saya langsung sama Kepala BPBD, bertemu langsung dengan Pak Kepala Gubernur ya. Pertanyaan beliau hanya berdua di ruangan itu. Dia bilang sudah 17 pawang hujan dia kerahkan, tapi nonsen. Dalam arti hujan tetap berlangsung, bahkan waktu itu SEA Games mau dipindahkan. Dia bilang teman gini, Pak Heru, apakah bisa TMC digunakan untuk curah hujan? Waktu itu untung saya itu sebelumnya sudah dapat orderan dari Pak Kusmayanto Kadiman waktu itu. Karena di Adaro itu juga curah hujannya terlalu tinggi di pertambangannya. Ya sudah kami siapkan, kami sudah menawarkan Adaro tapi nggak dipakai. Sehingga saya bisa menjawab pada saat itu di depan gubernur, bisa. Namun waktu itu beliau sudah sangat tertarik. Saya bilang, kalau Bapak mau menerapkan, saya minta Kepala BPPT dan Kepala BPTMC dalam waktu itu hujan buatan bisa dihadirkan di Palembang waktu itu. Hari berikutnya, betul, ternyata Pak Marjan dan Pak Samsul Bahri waktu itu hadir di ruang VIP-nya di Palembang. Nah, waktu saya presentasi, langsung istilahnya ketok palu, laksanakan itu. Sehingga selama 40 hari waktu itu kami mencoba untuk mengurangi hujan pada saat pembukaan, pada saat event SEA Games, sampai penutupan. Nah, kebetulan waktu itu saya kepala bidangnya Pak Samsul, kalau Pak Seto kasih ya, ketua kelompok Pak itu dia. Jadi waktu itu kami benar-benar kegiatan awal yang bagi kami juga baru, namun kami untungnya disupport penuh ya. Disupport pesawat, kami ada 4 pesawat waktu itu, satunya sewa dari Jepang ya, dari Malaysia, oleh Pak Samsul diusahakan waktu itu. Lalu kami juga ada radar penuh. Ya nanti pada saat pelaksanaan kami utuh bahkan. Kita menggunakan namanya metode jumping process, yaitu menghujankan sebelum awan-awan hujan itu masuk ke daerah target waktu Jaka Baring ya. Kalau kemarin berarti di G7 itu di Bali dalam hal ini ya. Ada juga yang kompetisi uap air yang di belakang saya ini. Ini adalah mengganggu proses pertumbuhan awan sebenarnya. Sehingga istilahnya kalau saya mengatakan dimandulkan awan itu. Sehingga awan tidak berkembang menjadi awan besar. Ada satu lagi adalah dibuyarkan. Nah, dari 3 strategi itu didukung oleh radar, didukung oleh pesawat-pesawat yang cukup banyak, itu kami makanya mampu untuk bisa menyelesaikan 40 hari waktu itu SEA Games bisa berjalan dengan lancar. Nah, G7 saya yakin sama. G20. Saya yakin sama. Metode dan cara-caranya yaitu kemarin dengan jumping process didukung oleh radar yang ada di Bali dalam hal ini. Karena melibatkan Bali, lalu NTB dan sebagainya ya di sekitar ya. Karena terbangnya pakai KASA 295, CN ya 295, ada KASA 212, ada beberapa lah dalam hal ini.
Mungkin itu Bu Nadira. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru, Yeah. Pak Asep, terima kasih, Pak Wendy, terima kasih. Ada lagi? Oke. Pak Irwan ada enggak? Kalau enggak, kalau misalnya enggak ada lagi, saya kira Pak Asep nanti. Saya boleh menambahkan sedikit Pak, karena saya langsung ya. Silakan Pak. Jadi ini tokoh-tokoh ini kita semua. Tokoh semua berubah karena wajah. tadi disebut-sebut Pak Asep nama saya sama Pak Heru, jadi harus ngomong Pak ini. Yang saya hormati Pak Profesor Indro, Pak Wendy, Pak Idwan, Pak Roy, Pak Aswin, Pak Sukoco, Pak Ismail. Saya sebenarnya masih status saya itu masih di BRIN, Rekayasa Utama. Saya mantan Kepala Ujian Buatan setelah Pak Asep, setelah saya baru Pak Heru. Jadi kami sama Pak Heru sebenarnya udah diizinkan Pak Asep ke Kepala BRIN ya secara resmi untuk ikut membantu begitu Pak. Jadi posisi kami sebenarnya masih di BRIN, tapi kami diminta Pak Asep untuk membantu dari segi TMC-nya gitu. Karena saya juga masuk ke BPPT tahun 88 itu sudah masuk di ujian buatan. Cuman ya itu memang kalau dari tahun 88 sampai tahun 2010 perjalanannya itu kan masih menggunakan powder kita, masih garam yang ditabur karena mengikuti Thailand. Nah itu ternyata menurut saintifik tadi sudah disampaikan Pak Asep, butirnya itu terlalu besar sebenarnya. Sementara kita dalam TMC ini kan menirukan proses pertumbuhan awan di dalam alam, di mana inti kondensasi itu di semua literatur itu adanya di bawah 5 mikron. Nah, kalau namanya garam itu namanya itu udah lebih dari 100 mikron, sehingga dia sebenarnya tidak berfungsi sebagai inti kondensasi, hanya berfungsi kepada mempercepat harus masuk di dalam awan. Kalau dia berterbangan di luar awan, itu akan bisa berakibat kepada lingkungan ya. Kemudian juga kalau itu menggumpal itu bisa kena orang kalau di tempat yang ramai gitu. Oleh karena itu untuk mencapai kaidah ilmiah butirannya itu lebih kecil daripada 5 mikron, makanya hanya bisa dilaksanakan dengan teknik flare. Oleh karena itu Pak, yang Pak Indro dulu gagas kerjasama dengan Amerika, Kanada itu kan membawa teknologi baru. Harusnya kita kan sudah bergerak dan alhamdulillah sebenarnya memang bergerak tapi agak lambat. Di BPPT tahun 2010 baru bisa kita produksi flare. Tapi diujinya di pesawat baru tahun 2021. Tahun 2020. Waktu pesawat kita sudah bagus. Pesawat kita dulu kan tidak bagus. Nah, setelah kita selesai menguji di pesawat, kita sudah memberikan pelayanan teknik TMC itu yang terakhir itu di Danau Toba udah bagus hasilnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu membawa muatan yang besar Pak. Efisiensinya begini, kalau kita di ketinggian yang lebih tinggi dari seperti Danau Toba itu kan di daerah tinggi, jadi maksimum take off weight-nya itu harus disesuaikan dengan load-nya. Oleh karena itu tidak bisa kita menggunakan pesawat kasa, apalagi Hercules untuk membawa sekian ton di Danau Toba itu nggak bisa. Dia harus menyesuaikan load-nya sehingga dia maksimum take off weight-nya tercapai. Nah, oleh karena itu dengan flare kita membawa 1 tabung aja itu ekuivalen dengan 1 ton, hampir 1 ton garam. Karena kita mengcompare dengan butir yang dihasilkan, Pak. Jadi butir yang dihasilkan flare ini kan di bawah 1 mikron. Jadi ukurannya 0,5 sampai 3 mikron. Itu hasil riset di laboratorium Batan, sudah kita lihat. Sementara garam 100 mikron. Oleh karena itu butuh banyak garam. Sementara flare cukup 1 atau 2. Malah kalau kita bawa 10 bisa lebih banyak awan yang kita garap. Seberapa berat itu flare itu, Pak? Seberapa berat flare itu? Seberapa berat? 750 gram. Sampai 1 kilo. 1 flare 1 kilo. 1 tube 1 kilo. Ya, di kiri kanan pesawat kita siapkan ada 12 selongsong itu, jadi ada 24. Kita bisa bayangkan 1 jam terbang, kita bisa menghajar awan yang banyak dibanding kalau pesawat kasa bawa 700 kilo,
itu hanya 1 jam. Lebih efektif membawa flare. Nah, jadi dari keuntungan itu tadi, itu satu. Yang pertama, saintifik ilmiahnya yang penting. Bahwa butir yang harus kita deliver kepada awan itu atau ke dalam atmosfer itu harus di bawah 10 mikron. Nah, itu saja sebenarnya concern saya terhadap kemajuan flare. Untuk flare, makanya saya sangat menyambut gembira ya Pak Asep ini mendirikan swasta dengan teknik flare. Kalau teknik garam saya nggak begitu ini Pak, nggak begitu bangga gitu, karena itu sudah dilakukan sejak tahun 75. Tidak ada perubahan kepada besar butir. Sementara di negara luar itu sudah ditinggalkan. Yang melakukan hanya Thailand. Nah, karena mungkin faktor ini aja Thailand menggunakan itu gitu ya. Karena dari dia asalnya diikut sama kita. Kita sebenarnya sudah bergerak ke yang teknik mutakhir tadi. Yang Pak Indro gagas dulu tahun 98 ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah bisa produksi flare. Nah, oleh karena itu sekarang sebenarnya TMC swasta itu sebenarnya saya mendukung kalau dia memang teknologi flare. Kalau teknologi powder itu sebenarnya siapapun bisa buat Pak itu. Siapapun bisa. Artinya ada garam, ada pesawat, ya udah jalan. Soal teknik ini sebenarnya udah kita gunakan ya, seperti di KTT 20 itu seperti diceritakan Pak Heru di di Sumatera Selatan. Itu sampai dapat penghargaan juga BPPT waktu itu karena berhasil tidak menurunkan hujan, tidak terjadi hujan di venue dari awal sampai akhir. Waktu itu juga dihadiri Presiden. Asian Games Pak. Cuman waktu itu tidak seperti sekarang Pak, sosmednya. Jadi tidak ada yang viral kita dulu, tidak ada gitu. Waktu Pak Heru di lapangan, kita terbang juga malam 7 kali, jam 7 sampai jam 8 hampir itu diizinkan juga. Karena Pak Gubernur yang minta izin. Cuman karena nggak ada media, jadi kita nggak terkenal juga. Karena nggak diberitakan gitu Pak. Itu masalahnya, masalah strategi ya. Strategi melakukan kegiatan itu. Semua kita Pak, alumni-alumni ini sudah melakukan dulu sebenarnya. Cuman bedanya di media massa aja. Dulu tidak diliput kita. Jadi kita kerja dengan ibadah gitu, akhirnya alhamdulillah berhasil. Itu aja saya tambahkan Pak. Diliput, saat itu diliput banyak, cuman terlupakan mungkin. Next time ada foto-fotonya Pak. Kita dapat penghargaan dari Menpora ya di kantor gubernur. Ada juga penghargaan dari BNPB gitu, banyak. Karena melakukan strategi. Tapi kan Pak Samsul, Pak Heru, kita kan sertifikat paling dipajang di tembok. Tapi kalau dengan efektif swasta ini kan kita cuan, Pak. Sekarang kita juga mau bersama dengan Pak Asep ini. Karena cuannya jelas. Cuannya jelas ya Pak ya. Sertifikat buat saya udah masa lalu, itu udah buat apa tuh? Enggak Pak. Pak Asep itu sertifikatnya dipasang di kantornya untuk dapat tambah cuan gitu loh. Nanti semuanya kita monetize lah gitu ya. Iya. Nyambung kalau begini. Suka kalau begini. Konsep 5 amplop tak Pak Indro zaman dulu. Semuanya tahu Pak Wendy 5 amplop itu. Di pundak, di dada, di kantong. Yang di kantongnya itu 2. 1 adalah gaji, 3 malah gaji, sama tunjangan peneliti, sama tunjangan BPT 3. Di pundak itu pangkat, di dada itu adalah penghargaan. Tapi semuanya jadi 1, cuan juga tuh Pak. Cuan. Kalau sekarang yang penting Pak Asep itu kan profitnya berapa gitu kan, mau di penghargaan atau tidak itu udah nggak butuh. Begitu. Ya. Tapi Pak Ismail, kalau orang mau datang ke Pak Asep kantornya, mau tekan kontrak, lihat sertifikat banyak, bintang-bintang banyak, Satya Lencana, ngeper juga tuh Pak. Wah, Bonafit nih, gitu dong. American style kan? Iyalah. Ini di belakang saya tuh Pak, sertifikat semua tuh. Bukan? Pak Asep, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bicara ya, tapi mungkin terlalu detail kalau bicara di sini. Iya boleh. Itu Pak Edwan tadi. Dan juga nanti Pak Idwan ini juga mendukung Pak kita, Pak Idwan Suwardi. Kalau kita bicara juga nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi. Nanti
gini juga Pak Asep, kalau kebanyakan yang dengar juga, kebanyakan juga Pak Asep mesti bagiin cuannya kepada kita nih yang lain. Aduh, main Pak Asep ya, bagus. Nah, nanti ya itu. Jadi Pak Asep itu saat ini, makanya saya nanya tadi berapa besar itu, berapa berat itu yang apa namanya flare-nya itu. Kan sebenarnya sekarang banyak pesawat kecil nganggur itu, jadi mungkin Pak Asep mereka kelihatannya asal terbang aja kelihatannya bisa dikerjasamakan itu. Iya, bisa Pak. Nah nanti kita bicaralah persisnya. Siap. Kopi darat. Cuan. Sambil ngupi Pak, Pak Koco. Iya, ngopi lah. Kapan? Ayo kapan? Oh. Lanjut udah Hasan. Baik, Pak Asep ada lagi terakhir? Saya sih coba. Jadi kalau closing statement mah ya pertama-tama saya berterima kasih ya Pak. Jadi ini kan tersalurkan lah ya apa yang seharusnya Bapak-bapak juga lebih mengenal lah tentang TMC gitu. Itu satu. Yang kedua mohon dukungan, kan kelihatannya responnya positif ya. Bahwa teknologi modifikasi cuaca ini udah kita kenal bersama, kan kelihatannya udah mature dan malah sudah terjadi pergeseran teknologi yang dipakai, misalkan kliennya udah banyak sebetulnya. Jadi dengan ketidaktiadaan BPT yang biasa, terutama BPTMC yang nggak ada, kan ini kesempatan buat kita ini untuk membangun wadah lah gitu. Sehingga wadah ini yang bentuk swasta sekarang ini juga jadi tempat mangkalnya juga teman-teman kita Pak. Sekarang kita juga jadi ini sebenarnya banyak kemudian manfaatnya. Jadi ini mudah-mudahan saya mendapatkan dukungan, dan jadi seperti suasananya kelihatannya memang sudah sangat positif. Saya dengan Pak Indro itu kan bolak-balik, jadi biasa nanti 3 bulan sekalian dengan paket TMC-nya Pak Indro kita pakai. Iya selalu gitu. Gitu aja deh. Jadi intinya bahwa kita ini perlulah mungkin menindaklanjutinya ini, karena nggak mungkin saya sendiri dengan grup saya misalkan, nggak mungkin Pak. Jadi kita perlu banyak terus berkolaborasi. Indonesia ini luas, nggak usah kita saling senggol menyenggol, kita sama-sama aja ikat perpegangan erat garap Indonesia ini gitu. Itu barangkali ini Pak Wendy, DNA-nya BPPT itu ini. Jadi saya terima kasih nih hari ini, malam ini dihadiri oleh 2 pembina. Pak Indo dan Pak Koco. Kalau 2 pembina udah hadir, mudah-mudahan lah Pak jalan. Amin. Oke, barangkali itu ya yang bisa kita maksimalkan pada malam ini. Kelihatannya adalah nanti berpeluang dari Pak Asep, kalau ada beberapa kontak dari Pak Koco atau Pak Indro nelpon tindak lanjuti, ya kita yang lain bantu doanya aja ya Pak Ismail Zaini ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau untung ingat loh. Kalau untung ingat. Pak Fari. Ya Pak ya. Iya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Oh iya, silakan. Kita laporkan sebagai bagian kegiatan pusat kita yang baru akan terbentuk. Ada Pak Iding itu. Waduh. Ada Pak Iding depannya. Pak Iding kalau dipoto muncul. Pak Sekjen ngumpet nih Pak Sekjen. Iya dong, Sak. Bukti. Baik ya, kalau gitu. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, makasih. Bu Nadira, makasih juga. Wah, ketemu lagi, tambah cantik. Terima kasih.